Tuhan. Puji Tuhan, saat pada hari ini kita bertemu lagi ya untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan kasih setiamu atas hidup kami Tuhan. Sehingga pas sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan, kekuatan baru daripada Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong dari awal pertengahan sampai akhirnya. Berkati setiap anak Kau muda yang ada di rumah, Tuhan juga menolong setiap mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, pernah nggak sih dengar tentang proses ya? Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, siap. Kak Lina membuat judul pada saat ini adalah siap berproses. Ya, siap berproses. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, di dalam segala sesuatu pasti ada prosesnya. Ya, mungkin kenapa kok terjadi bangku itu bisa jadi bangku? Ya, bangku yang utuh pasti ada prosesnya. Ya, kenapa kok bangunan itu ya bisa sebagus itu? Pasti ada prosesnya. Dan dalam kehidupan kita juga ada prosesnya. Ya, teman-teman, mari kita baca di dalam Yosua 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata, Yosua 1 ayat 8 ya. Yosua 1 ayat 8 firman Tuhan berkata, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, hidup adalah proses ya. Perubahan dan keberhasilan pun membutuhkan proses di dalam kehidupan kita. Kita mau berubah, itu butuh proses. Kita mau berhasil, itu butuh proses. Nah, tidak ada hasil yang baik ya yang diperoleh dengan mudah ya, meskipun saat ini kita tahu bahwa sudah dunia teknologi ya, dunia internet ya, kalau kita tahu sekarang segala sesuatu itu gampang ya, tetapi ternyata nggak ujuk-ujuk ya kehidupan kita menjadi lebih baik atau secara insya lebih baik tanpa proses, tidak ada. Tetapi semua itu harus melalui proses ya. Karena itu yang penting di sini adalah bagaimana kita menjalani prosesnya di dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, kita bisa belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan ya, menunjukkan bahwa menjalani proses ya merupakan bagian dari kehendak Tuhan ya. Tidak semua orang bisa masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan pada masa itu. Bahkan dikatakan firman Tuhan, Musa pun tidak bisa masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Nah, Yosua lah ya yang memimpin bangsa Israel ini, akhirnya mereka boleh masuk ke tanah Kanaan. Nah, supaya apa? Kemudian teman-teman yang dikasih Tuhan, ada proses yang dilakukan, ada proses yang dijalani mereka supaya perjalanan mereka berhasil. Ya, Tuhan juga mengingatkan mereka apa? Supaya bangsa ini berpegang pada Taurat dan firman Tuhan. Mereka harus katakan firman Tuhan, mereka harus merenungkan firman itu siang dan malam, ya kan? Supaya mereka bertindak hati-hati, ya kan? Seperti yang katakan Yosua 1 ayat 8, jangan engkau melupakan memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, padahal di saat ini kita disuruh membaca firman Tuhan, ya. Satu hari itu 4 pasal, ya kan? Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, bukan suatu proses yang gampang untuk kita melakukan itu. Mungkin ketika kita membaca firman Tuhan, ya, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, itu mungkin ketika kita memulai itu akan membosankan. Mungkin kita jenuh, kita ngantuk ya. Tetapi ketika kita berproses, ketika kita mulai melatih diri kita berproses yang di dalam Tuhan, saya percaya kita mampu. Dari yang 1 ayat, kemudian 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat. Kemarin waktu ketika di grup pembacaan Alkitab kami, ada salah satu namanya Mbak Emi. Mbak Emi itu mengatakan ketika dia memulai membaca Alkitab ini, ya, sekarang setelah ada pembacaan Alkitab Abah, dia semakin hari dikatakan dia merasa bahwa bukan cuma 4 ayat yang dibaca, tapi lebih dari situ. Jadi dia semakin rindu membaca firman Tuhan. Karena apa? Yaitu tadi dimulai dari 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, 4 pasal dan seterusnya. Ada satu kerinduan yang mengalir di dalam dirinya untuk dia membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, memang tidak gampang untuk melakukannya, tetapi butuh proses. Nah, inilah hari-hari ini kita dituntut untuk kita berproses untuk melewati hari-hari yang baik ini bersama dengan Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ya, dikatakan melalui Taurat
melalui Taurat Tuhan memimpin mereka untuk mewujudkan harapan memasuki negeri perjanjian ya. Jadi melalui Taurat Tuhan ya, bangsa Israel ini dituntun oleh Tuhan untuk memasuki negeri perjanjian itu. Nah, dalam kesetiaan, ketaatan, ya, merenungkan serta melakukan Taurat itulah firman Tuhan tergenapi. Nah, kalau kita nggak pernah baca firman, kalau kita nggak pernah setia, kalau kita nggak taat, bagaimana mungkin firman itu tergenapi dalam kehidupan kita? Tidak akan terjadi, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Tetapi karena ada kesetiaan, karena ada ketaatan, ada satu kerinduan yang dalam, sehingga itu tergenapi dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu ya, merenungkan atau melakukan firman Tuhan atau Taurat Tuhan itu bukan sebuah pilihan, teman-teman yang dikasihi Tuhan, tetapi adalah sesuatu atau melainkan suatu keharusan di dalam kehidupan kita. Ini harus, karena ini apa? Ketika kita membaca firman, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tetapi ketika kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi ketika bagaimana dong, bagaimana kita menyampaikan isi hati kita? Ketika kita menyampaikan isi hati kita, kita lewat doa, kita berdoa kepada Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi keluhan kisah kita. Tetapi bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kita? Tuhan berbicara lewat firman Tuhan kepada kita. Sehingga teman-teman yang dikasih Tuhan, kita siap berproses di dalam Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mungkin teman-teman sudah pernah mendengarkan tentang Yusuf ya. Ya, Yusuf ya, kita belajar dari teladan Yusuf di dalam berproses ya. Dalam kitab perjanjian lama ya, siapa yang tidak mengenal tokoh yang satu ini? Yusuf ya kan? Dia adalah Yusuf, dikatakan anak emas Yakub dan Rahel ya. Yusuf lahir di masa tuanya Yakub ya. Yakub sangat menyayangi Yusuf lebih dari saudara-saudara yang lain, sehingga saudara yang lain ini cemburu ya. Hal apa saja yang membuat saudara-saudaranya cemburu kepada Yusuf? Yaitu yang pertama adalah mimpi Yusuf tentang berkas-berkas gandum Yusuf yang tegak berdiri, lalu dikatakan datanglah berkas-berkas gandum saudara yang lain dan sujud menyembah berkas-berkas gandum Yusuf. Nah, saudara ini merasa bahwa kami ini kan orang yang tertua, kenapa kok berkas-berkas menyembah saya? Ada rasa kayak ketersinggungan di sana. Nah, kemudian mimpi-mimpi inilah membuat saudara-saudaranya semakin membenci Yusuf. Puncak dari kebencian saudara Yusuf ini adalah pada saat Yusuf juga meminta ayahnya untuk melihat saudaranya sedang berada di padang ya. Pada saat itu ayahnya bilang, Yusuf, pergilah melihat kakak-kakakmu di padang, gitu ya kan. Kemudian teman-teman yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah tentang matahari ya. Matahari, bulan dan 11 bintang yang menyembah Yusuf. Nah, ini sesuatu yang membuat saudaranya menjadi benci kepada Yusuf. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana Yusuf berproses ya, bagaimana dia harus dikatakan dimasukkan ke dalam sumur oleh saudaranya, lalu dijual kepada orang Ismail, kemudian dibawa ke Mesir untuk dijual sebagai budak ya, dan masih banyak sekali teman-teman yang dikasih Tuhan. Bahkan tetapi ketika Yusuf mengalami ini ya, Yusuf tetap takut akan Tuhan, teman-teman yang dikasih Tuhan. Dia tetap takut akan Tuhan. Ya, sikap inilah yang ditunjukkan Yusuf ketika dia menjadi budak di rumah Potifar juga. Dia tetap takut akan Tuhan. Dikatakan saat dia digoda oleh istri Potifar, dia segera berlari meninggalkan istri Potifar. Proses. Kemudian apa? Dia harus mengasihi dan mengampuni. Nah, Yusuf menjadi pribadi yang sanggup berkontribusi bagi bangsanya. Dia bisa mengampuni saudaranya ketika saudaranya mengalami kelaparan dan saudaranya datang ke Mesir. Yusuf masih bisa mengampuni. Terus kemudian apa? Yusuf mengandalkan Tuhan. Ya, setiap hal yang Yusuf lakukan senantiasa mengutamakan Tuhan, sehingga Tuhan berkarya dan membuat Yusuf berhasil. Teman-teman yang dikasih Tuhan, tidak gampang ya, tidak gampang berproses. Tetapi lewat proses yang dialami oleh Yusuf, Yusuf bisa melewati. Terus kemudian siapa lagi yang kita lihat ketika berproses? Thomas Alva Edison. Mungkin teman-teman sudah sering dengar ya Thomas Alva Edison ya. Dikatakan dia adalah penemu lampu ya, penemu lampu. Mungkin saat ini Thomas Alva Edison tidak pernah menemukan lampu. Kita sampai hari ini mungkin kegelapan. Kita tidak bisa melihat teman kita yang cantik, tidak bisa melihat teman kita yang ganteng, gitu ya kan. Tetapi karena ada lampu, kita bisa melihat, kita bisa beribadah dengan leluasa, kita bisa melihat terang ya. Nah, ini sesuatu, dan saya percaya Thomas Alva Edison juga mengalami proses. Ya, dia siap berproses. Bahkan dikatakan, saya bacakan ya teman-teman. Suatu hari Thomas Alva Edison pulang sekolah dan menyerahkan selembar kertas pemberian gurunya untuk ibunya. Sang ibu menangis sambil membaca isi surat itu dengan mengeraskan suaranya.
putra Anda seorang jenius, sekolah ini terlalu kecil untuk menampungnya dan tidak memiliki guru yang cakap untuk mendidiknya agar Anda mendidiknya sendiri. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, singkat cerita, Thomas Alva Edison ini sudah tidak diterima lagi di sekolahnya karena dianggap ya kata-kata jenius itu sebenarnya kalau dikatakan bodoh, tidak mampu mengikuti pelajaran. Tetapi ternyata ketika ibunya ini ya telaten untuk mengajari, ternyata ada sesuatu yang tersembunyi di dalam diri Thomas Alva Edison, ya. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam dirinya. Mungkin pelajaran dia tidak bisa mengikuti, tetapi ada sesuatu sampai akhirnya dia menemukan lampu. Dan saya percaya ketika dia menemukan lampu itu tidak ujuk-ujuk langsung bisa jadi lampu. Pasti ada proses yang dialami. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, begitu juga di dalam kehidupan kita, ya. Ada banyak proses yang kita alami, ya. Ada banyak hal yang kita alami ketika kita berproses. Tetapi percayalah teman-teman, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, di sana Tuhan sedang menolong kita untuk kita melewati proses demi proses. Kalina mau kesaksian sedikit ya. Ya, bulan 11 akhir itu Kalina kena COVID. Kemudian di bulan 12 Januari Kak Lina kena COVID ya. Kemudian waktu proses yang Kak Lina lewat ini cukup panjang ya. Awal Kak Lina mengalami amandel, kemudian Kak Lina mengalami tidak bisa menghirup makanan, tidak bisa merasakan makanan, kemudian Kak Lina kehilangan indera penciuman dan juga badannya sakit semua, terus ada ruam-ruam ya, ada kayak merah-merah di kulit. Terus kemudian Kak Lina mengalami sesak. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika ini proses yang Tuhan sedang terjadi ya, sedang Tuhan lakukan di dalam kehidupan Kak Lina tetap meminta pertolongan kepada Tuhan. Kak Lina tetap mengatakan, Tuhan Engkau baik, Engkau sanggup melakukan yang terbaik buat kehidupanku. Sekalipun waktu itu memang sesak nafas itu, setiap kali tarik nafas ya sakit, setiap kali tarik nafas sakit. Tetapi di situ Kak Lina menyadari betapa berharganya hidupku, betapa berharganya hari-hari yang saya lewati bersama dengan Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, prosesnya nggak gampang. Saya datang kepada Tuhan, saya menangis kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, minta kesembuhan daripada Tuhan. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, melalui proses-proses yang saya alami, saya boleh bersaksi kepada orang lain yang mungkin terkena COVID, mungkin orang lain yang mungkin hampir putus asa ketika mereka mengalami hal seperti ini. Tetapi Tuhan izinkan saya untuk melewati ini, untuk saya boleh menyaksikan akan karya Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, di dalam kita menghadapi proses tidak gampang ya. Seperti bejana itu tidak ujuk-ujuk menjadi satu bejana yang bagus, tetapi ada proses ya yang kita lewati, yang dilewati oleh bejana ini sehingga bejana itu menjadi satu bentuk yang sangat bagus. Nah ada proses ya, begitu juga dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasih Tuhan yang ada di rumah, jika engkau saat ini diproses Tuhan, jika engkau saat ini mengalami pergumulan, jika engkau saat ini mengalami masalah, katakan ini adalah prosesku, aku harus melewati ini bersama-sama dengan Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam segala hal, libatkan Tuhan di dalam prosesmu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur lalu firman-Mu Tuhan pada saat ini, di mana kami diajar untuk kami siap berproses ketika proses itu hadir dalam hidup kami. Tetapi satu hal Tuhan, kami harus takut akan Tuhan, kami harus taat setia kepada-Mu, sehingga kami boleh melewati proses itu bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami tahu di balik proses yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup kami, ada rencana-Mu yang indah atas hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom.